Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman semuanya, apa kabar? Semoga teman-teman semua diberikan kesehatan, diberikan rezeki yang berlimpah, serta diberikan kenikmatan yang luar biasa. Amin amin ya rabbal alamin. Oke teman-teman, kegiatanku ini adalah kegiatan malam hari, yaitu malam minggu. Karena hari minggu pagi saya mau membuat acara atau membuat agenda untuk belanja mingguan ke pasar seperti biasa ya, untuk kebutuhan food prep. Ya, beginilah kegiatan emak-emak yang gak jauh dari dapur. Meskipun emak-emak yang pekerja, tapi ya tetap kantor utamanya adalah di dapur. Belajar dari pengalaman sebelumnya, kalau kita habis food prep, atau saya lah ya teman-teman ya, saya pribadi kalau sudah kok food prep sih belanja mingguan, itu pasti datang ke rumah itu dalam kondisi lapar dan tidak ada masakan atau makanan yang bisa dimakan ya teman-teman ya. Jadi untuk antisipasi itu, saya malam ini akan memasak atau membuat sambal ikan asin ya teman-teman ya. Jadi kalau pagi tinggal sarapan saja, kalau nasi kan sudah ada ya, tinggal lauknya saja. Jadi ini saya persiapkan lebih awal untuk membuat menu sambal ikan asin, dan saya kasih tempe ya teman-teman ya. Besok tinggal nambah tempe goreng atau mendol goreng, seperti itu sudah cukup ya teman-teman ya. Karena kalau posisi pas lagi lapar-laparnya dari pasar, itu apapun lauknya pasti enak banget loh ya, kalau kita dalam kondisi lapar. Contohnya saja pas bulan Ramadan, pasti pas waktu berbuka puasa itu nikmat banget, meskipun kadang cuma pakai sayur bening dan ikan asin atau ikan goreng seperti ikan mas atau ikan kembung, itu sudah, menurutku itu sudah cukup ya teman-teman ya. Karena ya itu seleraku, beda lagi kalau dengan selera ya teman-teman lainnya. Cuma nggak tahu kenapa ya, kalau bulan Ramadan atau puasa itu pasti banyak sekali hidangan yang tersedia. Mungkin itu yang dinamakan berkah dari Ramadan ya teman-teman ya. Oke, saya mau eksekusi sambelnya ya teman-teman. Untuk pertama, saya akan mendidih air terlebih dahulu, mendidihkan air, masak air, karena nanti ikan asinnya akan saya rendam pakai air panas biar tidak terlalu keras. Jadi bisa lembek gitulah, bisa lembut ya. Untuk ikan asinnya ini saya potong-potong ya teman-teman ya, karena kalau tidak dipotong-potong ya terlalu besar. Jadi lebih enak dipotong kecil-kecil seperti ini, biar makannya itu enggak satu utuh diambil semua gitu ya teman-teman ya, bisa sedikit-sedikit. Karena ikan biasanya, ikan asin itu kan rasanya memang asin, namanya juga ikan asin ya teman-teman ya. Jadi ini saya antisipasi aja biar tidak terlalu asin. Oh ya teman-teman, mohon maaf ya, karena saya baru bisa konsisten, bukan bisa konsisten, tapi saya baru bisa buat video lagi. Saya itu belum bisa konsisten, nggak tahu kenapa. Kayak kalau ada masalah rumah tangga atau apa gitu, pasti saya tidak ada semangat untuk membuat video. Pasti kayak tidak ada kayak tidak ada dorongan, atau jadi ya itu tadi ya teman-teman ya, memang sebenarnya sukses itu berasal dari konsisten kita ya teman-teman ya, apapun itu, biarpun di bidang pendidikan atau di perkontenan, dunia maya atau online, apa saja, usaha apa saja, kalau kita bisa konsisten, bisa melakukan setiap hari, itu pasti membuahkan hasil ya teman-teman ya. Selama ini memang sih saya belum bisa menghasilkan dari YouTube ini, dan saya memang berharap pengen bisa mendapatkan hasil dari YouTube. Karena karena kebutuhan keluarga juga ya. Karena ya siapa sih yang namanya juga orang berkeluarga, orang yang sudah berumah tangga, ya pasti
butuh yang namanya uang ya teman-teman. Saya pengen banget bisa mendapatkan gaji dari rumah biar bisa membersamai atau menemani si kecil, karena waktu si kecil itu tidak bisa diulang lagi ya teman-teman ya. Di sinilah titik milonya saya orang pekerja, ibu rumah tangga yang bekerja di luar rumah itu ya, titik milonya atau titik lemahnya itu pasti waktu untuk anak itu sangatlah berkurang. Kembali ke video ya. Untuk ikan asinnya ini sudah saya bilas berkali-kali ya teman-teman ya. Biar itu sisi-sisi ikannya itu hilang dan tidak terlalu rasa asinnya itu biar rasa asinnya itu tidak terlalu pekat gitu lah teman-teman, agar biar bisa memudar gitulah ya, agar biar nggak tahu lah ya bahasanya gimana, campuran. Oh ya teman-teman, untuk kali ini sambelnya itu saya ulek saja karena saya ingin ada tekstur cabenya atau biji cabai seperti biasa lah ya. Kalau zaman jadul dulu pakai sambelnya itu, kalau membuat sambel kan pakai ulekan ya, tapi rasanya itu beda banget loh ya, sama sambel yang pakai di chopper atau di blender tuh beda. Menurutku lebih sedap diulek. Oke, ini saya panaskan wajannya tadi sebentar saja, langsung saya masukkan ikan asinnya ya teman-teman ya, digoreng tapi jangan terlalu kering. Terus kalau sudah seperti ini kita masukkan tempenya, tempe yang sudah dipotong-potong tadi. Jangan lupa diaduk-aduk biar tidak gosong ya teman-teman ya. Setelah itu kita masukkan saja sambal yang sudah diulek dan nanti ditambahkan air ya, biar bisa merebus tempenya, biar tempenya itu agak-agak lunak gitu lah ya teman-teman. Seperti biasa seorang emak-emak kalau bikin bumbu jangan sampai ada yang terbuang ya teman-teman ya. Jangan sampai ada sisa-sisa dari bumbu yang mubazir. Jadi harus dicuci sampai bersih pakai air, terus kita masukkan lagi ke wajan buat merebus tempenya tadi. Sembari menunggu tempe jangan lupa kita cuci-cuci ya teman-teman ya, biar tidak terlalu capek dan biar biar masaknya selesai dan tidak ada cucian yang kotor gitu saja sih teman-teman. Karena ini sudah menunjukkan jam 9, jadi saya harus cepet-cepet istirahat ya teman-teman ya, karena capek banget dari pulang kerja tidak istirahat ya. Pulang kerja langsung beres-beres rumah, terus habis itu jam 3 sore menemani si kecil untuk les renang, jadi ya harus strong ya teman-teman ya. Jadwalnya lumayan padat, waktu istirahatnya cuma sedikit ya, mungkin istirahatnya cuma bisa duduk saja sih, duduk santai sambil scroll itu sudah lumayan lah ya, bisa mengobati rasa capek sedikit. Kalau untuk tidur siang memang saya bisa dikatakan tidak pernah tidur siang ya teman-teman ya. Waktu pulang kerja sudah mepet dengan jam si kecil untuk mengaji. Sekarang itu bencana ada di mana-mana ya teman-teman ya. Bencana banjir bandang, terus angin puting beliung, terus tepatnya lagi di tempatku tinggal sekarang itu sudah ada ada bencana erupsi Gunung Semeru lah ya teman-teman. Ada beberapa bagian titik atau titik yang terkena bencana itu saya lihatnya itu di sosmed ya teman-teman ya. Saya tidak berani melihat langsung karena takutnya ada erupsi susulan terus yang hanya bisa mengganggu aparat atau sukarelawan yang membantu di sana, karena kan banyak sekali rumah yang sudah tenggelam kena erupsi Gunung Semeru atau lahar dingin. Sampai sekarang pun masih berlanjut, masih ada saja erupsinya, erupsi sekunder kalau orang-orang bilang itu seperti itu ya. Itu padahal ini sudah dapat kurang lebih 10 harian masih berlanjut ya teman-teman ya. Semoga teman-teman semua yang diberi musibah diberikan ketabahan dan tetap jaga kesehatan ya teman-teman. Terus untuk bantuan-bantuan semoga saja cepat tersalurkan, karena yang pasti mereka pasti membutuhkan banget ya teman-teman ya. Oke, karena masaknya tadi saya cicipin rasanya sudah pas, jadi sekarang saya mau lap-lap food container besok pagi kalau sudah food prep biar enak ya, biar langsung bisa dibersihkan dan langsung disimpan dalam kulkas dalam bentuk disimpan dalam food container ini.
Setelah sholat subuh saya langsung berangkat ke pasar ya teman-teman ya, biar tidak kesiangan, karena kalau kesiangan nanti si bocil itu bangun. Kalau ke pasar sama si bocil itu modiar lah teman-teman, karena si bocil itu apa ya banyak permintaan lah. Jadi ini saya mau fokus ke belanja saja, bukannya saya pelit tidak mau membelikan si kecil makanan atau mainan yang dia suka, cuma saya sedang dalam mode berhemat. Ya itu tadi ya, goncangan rumah tangga itu banyak sekali cobaannya, yang dari sakit atau cobaan dari orang lain atau cobaan perekonomian, itu sudah hal biasa ya teman-teman ya. Saya rasa teman-teman semua yang memang sudah lebih lebih usia pernikahannya lebih dari saya kan baru 8 tahun ya teman-teman ya, itu sudah banyak banget ujiannya. Yang namanya ujian itu untuk ibu rumah tangga sudah hal biasa. Jadi kalau kita memang sedang diuji, berarti kita itu mampu untuk melewati ujian itu, gitulah teman-teman. Entahlah gimana maksudnya, yang penting kita pasti bisa melewati ujian itu. Ujian tidak akan melebihi batas kemampuan kita, gitu loh maksudnya ya. Untuk di tempat pertama ini saya akan membeli sayuran, beberapa sayuran. Tadi saya sudah ambil sawi, bayam, dan juga wortel ya teman-teman. Dan setelah saya lirik-lirik, kok ternyata ada buncis yang masih segar bugar. Jadi saya mau membeli buncis sebanyak 3.000 saja. Ternyata cukup murah lah ya untuk belanja ke pasar. Tadi saya ambil sawi 2 ikat 3.000. Terus saya ambil bayam 2 ikat 3.000. Saya ambil wortel berapa biji tadi ya? 4.000, karena di sini sekarang di daerahku wortel itu per kilonya harganya 20.000 ya teman-teman. Untuk buncisnya tadi saya juga beli 3.000, lumayan banyak. Alhamdulillah saya dapat harga lumayan murah untuk kali ini. Kalau di Mamang Sayur atau di sayur keliling, tukang sayur keliling itu kan bayamnya per ikatnya itu 2.000. Jadi saya bisa berhemat sedikit loh ya. Kan namanya juga mode berhemat, jadi saya harus bisa pintar-pintar mengatur keuangan, apalagi untuk kebutuhan gizi atau kebutuhan makannya. Biarpun mode berhemat tetap harus ada gizinya ya, ada protein hewani, ada protein nabati, dan juga sayurnya jangan lupa. Untuk protein hewaninya itu saya membeli udang seperempat dengan harga 20.000, karena udangnya itu lumayan jumbo-jumbo. Terus saya juga membeli ikan ikan emas itu yang dipegang ibu depan itu, depannya timbangan itu ya. Saya beli 2 biji aja. Ternyata kalau pas ditimbang itu dengan harga 15.000. Oke teman-teman, ini setelah saya ada di rumah, saya persingkat saja karena waktu durasinya sudah panjang kegiatanku. Untuk perbumbu-bumbuan jahe, terus kemiri, ketumbar, bawang merah, bawang putih, cabai merah, cabai kecil itu dengan harga 48.000. Bayamnya saya udah potekin ya, saya sudah bersihkan. Terus tidak ada sayur genjer, saya beli harga 7.000. Dan untuk penyimpanan sayur genjer itu harus direbus terlebih dahulu biar lebih awet. Untuk sawi saya buang batangnya saja. Ada kacang panjang 2.000 itu ya satu ikat. Terus ini ada rebung satu bungkus ini atau satu kotak itu harganya 8.000. Ikan emasnya 15.000. Beli ayam setengah kilo kurang lebih kemarin 19.000 ya. Untuk ikan tongkol iris itu saya beli 5.000 saja. Ini udangnya saya sendirikan, kepala dan badannya itu saya sendirikan karena saya pengen buat kaldu dari udang ya teman-teman ya. Pengen kayak cilok kuah pedes gitu loh teman-teman. Pas hujan-hujan kan enak kayaknya ya. Oke teman-teman, ini adalah kegiatanku kali ini. Yang kegiatan sebelumnya sudah vakum, sudah sudah mati suri lah untuk beberapa bulan kemarin. Saya akan berusaha untuk konsisten membuat video bagaimanapun keadaannya. Saya harus bisa ya teman-teman ya, karena saya pengen sukses seperti siapa itu, Yura Radini, YouTuber yang sudah menurutku sudah oke banget lah ya. Itu menginspirasi banget, orangnya ceria, dan ternyata ujian dia itu lebih besar dari kita loh teman-teman. Jadi kita tidak boleh bersedih di atas ujian kita, karena orang lain pun pasti memiliki ujian yang lebih dari apa yang kita rasakan. Biasalah ya, sesuai kemampuannya masing-masing. Allah tidak tidur, dan Allah itu memberikan ujian yang sesuai batas kemampuan makhluknya. Oke teman-teman,
videonya cukup sekian ya. Saya mau akhiri dulu dan ini sudah di penghujung video. Sayurannya dan ikannya sudah saya tutup rapat dan untuk siap siap dimasukkan ke kulkas dan siap untuk dimasak setiap hari gitu lah ya teman-teman. Dadah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mohon maaf apabila ada kesalahan ucapan atau perbuatan yang memang tidak pantas dicontoh. Mohon maaf ya. Mohon kritikannya, insya Allah saya akan memperbaiki apa yang memang kurang di saya. Saya akhiri dulu ya teman-teman. Sampai jumpa di video selanjutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Semoga kita selalu dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala dari segala bencana yang ada di bumi ini.